1 hari telah berlalu. Tadi pagi, Winda sudah pulang ke Indonesia. Louis memutuskan untuk tetap diam, dia bilang bahwa lukanya ringan dan akan segera sembuh. Louis merelakan kepulangan Winda dengan rasa berat hati. Namun, di sisi lain, dia tidak ingin Winda melihat sisi lemahnya. Louis tidak ingin meninggalkan kenangan yang menyakitkan di hati Winda, karena dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk membahagiakan Winda. Sehingga Louis memutuskan untuk merasakan rasa sakitnya sendiri, dan berjuang sekuat tenaganya memerangi sakit yang dideritanya. Setelah kepulangan Winda tadi pagi, kondisi kesehatan Louis terus menurun. Nico dan Lisa selalu setia menemani Louis di sampingnya. Lisa semakin khawatir dengan keadaan adiknya yang semakin melemah. Lucy ingin memaksa adiknya untuk segera melakukan operasi. "Kakak mohon, kamu jangan keras kepala. Kamu harus cepat-cepat dioperasi, karena itu akan mengurangi rasa sakit yang kamu rasakan," ucap Lisa mencoba membujuk adiknya. "Aku takut, tidak bisa menerima resiko kegagalannya, Kak. Kakak akan meminta dokter ahli yang terbaik yang akan mengoperasimu." "Kak." Louis merengek agar Lisa tidak berdebat lebih panjang lagi dengannya. Namun, dalam hatinya berjanji, bagaimanapun juga, dia tidak akan menyerah untuk mengusahakan adiknya sembuh dari penyakitnya. "Nick, kamu temani Louis dulu, aku ingin membeli minuman di kantin." Lisa meninggalkan kamar Louis dengan perasaan kesal. "Siap, Nyonya." Nico duduk di sofa panjang di samping ranjang Louis. "Nick, maafkan aku jika selama ini aku pernah menyakiti perasaanmu," ucap Louis kepada Nico dengan suara lemah. "Tidak, Tuan. Justru sebaliknya. Saya sangat berterima kasih, karena selama ini Anda sudah memperlakukan saya dengan baik. Sekarang, sebaiknya Anda beristirahat, agar kondisi Tuan tidak semakin lemah," ucap Nico merasa khawatir. Rutinitas pagi hari di Departemen IGD. Winda sudah kembali menjalani kesibukannya di rumah sakit itu yang mulai banyak pasien di sekelilingnya. "Pagi," sapa Ari dengan wajah tampannya. Ari mulai membantu Winda dengan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien baru di sana. "Hai, pagi juga," jawab Winda sambil tangannya terus melakukan anamnesa pada pasien di depannya. "Kapan kamu pulang? Aku dengar, kamu pergi ke Malaysia," tanya Ari dengan pandangan yang masih fokus kepada pasien. "Iya, kemarin pagi aku sampai di rumah." "Kamu bawa oleh-oleh apa buatku?" Ari menggoda sambil tersenyum. "Oleh-oleh? Kamu pikir aku kesana pergi jalan-jalan?" celetuk Winda. "Hahaha. Maaf. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaannya?" Ari menjadi penasaran, karena tiba-tiba Winda langsung berangkat ke Malaysia dengan tergesa-gesa. "Waktu aku izin pulang ke Indonesia, kondisinya sudah terlihat baik. Dia bilang, kalau kata dokter sakitnya ringan, dan akan segera sembuh," jelas Winda. "Syukurlah kalau begitu. Terima kasih untuk perhatiannya," ucap Winda dengan raut wajah meragukan ucapan pria di depannya itu. "Hei, kenapa melihatku seperti itu? Aku sungguh-sungguh ingin tahu keadaannya," ucap Ari sambil menyeringai kecewa, karena Winda masih belum percaya sepenuhnya dengan perubahan dirinya. "Aku mau laporan ke dokter Vian dulu ya," ucap Winda sambil berjalan pergi meninggalkan Ari. Setelah beberapa saat, jam makan siang pun telah tiba. Di kantin, Winda makan siang bersama Intan, sahabatnya yang bekerja di bagian apotek rumah sakit yang sama dengan Winda. Dia seorang apoteker muda, dan sangat pandai dalam meracik dan mempelajari obat. Intan adalah sahabat yang masuk dalam daftar orang terdekat Winda. Winda dan Intan saling mengenal pada waktu semasa SMA. Mereka sama-sama di kelas IPA selama 2 tahun, dan kuliah di universitas yang sama hanya berbeda jurusan. Winda mengambil jurusan keperawatan, karena sikapnya yang ramah dan mudah akrab dengan orang lain, serta memiliki rasa empati yang tinggi. Sedangkan Intan, dia adalah gadis yang baik dan sedikit tomboy. Dia lebih memilih masuk di jurusan farmasi, karena sebenarnya dia sangat takut dengan jarum dan melihat darah. Dulu, pada waktu di SMA, pihak sekolah bekerja sama dengan PMI Kota untuk mengadakan donor darah. Saat itu, Intan sudah terbaring di tandu khusus tempat pengambilan darah oleh tenaga ahli PMI. Seluruh badannya gemetar dengan hebat, saat tenaga medis mengeluarkan jarum yang akan ditusukkan ke lengan Intan.
Tiba-tiba, dia berteriak dengan sangat kencang, sehingga memekakkan telinga di seluruh penghuni di sekolah itu. Dengan sekuat tenaganya, dia mendorong tenaga medis itu sampai tersungkur ke belakang dan jatuh ke lantai. Kemudian, Intan langsung berlari keluar meninggalkan sekolahnya dan pulang ke rumah. Hahaha. Winda masih sering tertawa dan meledek Intan jika teringat masa itu. Mereka duduk di meja kantin dan mengobrol sambil menunggu pesanannya datang. "Kapan Louis pulang ke Jogja?" ucap Intan membuka obrolan. Dia sudah mengetahui kepergian Winda ke Malaysia dan kondisi Louis. Karena sahabatnya itu selalu curhat tentang hubungan asmaranya dengan Louis setiap saat. Entahlah. Tapi, aku rasa tidak lama lagi. Karena tadi pagi-pagi sekali dia menelponku, dia bilang kalau keadaannya sudah membaik dengan suara yang gembira dan sempat menggodaku. Winda melirik sahabatnya yang duduk di sampingnya serta memamerkan senyum kemesraan kisah cinta mereka berdua. Iya, percaya deh. Kalian adalah pasangan yang paling romantis saat ini. Ucap Intan dengan sedikit cemberut. Jangan ngejomblo terus, cepat cari sang pangeran agar kita bisa double date. Atau, aku bantu carikan? Tanya Winda menggoda. Ogah. Bisa-bisa nanti kamu menjodohkan aku dengan mantan pacarmu yang tidak tahu malu itu. Gerutu Intan semakin cemberut. Ingin sekali rasanya Winda mengucir bibir sahabatnya itu dengan karet. Eits! Jangan salah, dia sekarang sudah menjadi pribadi yang baik. Winda mencoba membela mantannya yang kini berubah status sebagai temannya. Dari mana kamu bisa memastikan itu? Iyalah, sekarang kami berteman semenjak obrolan sehat beberapa waktu lalu. Dia sekarang juga rajin beribadah, dan tidak jelalatan lagi jika melihat wanita. Winda diam-diam mengamati sikap perubahan Ari. Ya, semoga saja selamanya bisa seperti itu. Kalau aku pikir-pikir, dia lumayan tampan juga. Tuh, kan. Kamu diam-diam sudah memperhatikan dia juga ya? Winda seketika memotong kalimat sahabatnya yang belum sempat diselesaikannya. Sabar. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan, aku belum selesai bicara. Sebenarnya aku sudah punya seorang pria yang aku sukai. Ucap Intan dengan senyuman cantik yang menghias di wajahnya. Oh ya? Siapa dia? Ucap Winda menjadi penasaran. Dia adalah... Intan tersenyum semakin lebar. Ayo cepat katakan. Jangan buat aku mati penasaran. Tanya Winda dengan tidak sabar. Penasaran ya? Intan semakin tertarik menggoda Winda, karena wajahnya menjadi lucu jika sedang penasaran. Ya aku penasaran, ayo cepat katakan. Jawab Winda sambil menatap Intan dan menunggu jawabannya. Kasih tahu nggak ya? Celetuk Intan dengan tersenyum-senyum. Ais. Aku jita kepalamu jika masih membuatku penasaran. Ucap Winda sambil mengangkat tangannya. Hahaha. Iya, aku akan ceritakan semuanya kepadamu. Dia adalah temanku sewaktu masa kuliah dulu. Aku dan dia sama-sama mengambil jurusan farmasi. Ucap Intan sambil menyeruput jus jeruknya. Ah, mana aku tahu. Aku kira seseorang yang aku kenal. Ucap Winda dengan kecewa, kemudian menyendok sotonya dan memasukkannya ke dalam mulut. Tenang saja, suatu saat nanti, aku pasti akan mengenalkannya padamu. Dia agak mirip sepertimu. Orangnya ramah, dan mudah akrab dengan orang lain walaupun baru dikenalnya, ucap Intan mencoba mengurangi kekecewaan sahabatnya itu. Oke. Aku akan tunggu tanggal mainnya. Intan tertawa mendengar jawaban dari sahabatnya itu. Aku sudah selesai. Aku pergi duluan ya. Ucap Intan sambil berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan meninggalkan Winda. Hei! Tunggu aku! Dasar! Winda menyendok soto terakhirnya, lalu meminum es tehnya, kemudian cepat-cepat mengejar langkah Intan. Setelah selesai makan siang, kemudian Winda mampir ke lokernya untuk menyimpan makanan ringan yang baru saja dibelinya dari kantin. Setelah Winda menaruh makanan ringan di lokernya, dia tidak sengaja mendengar ada seseorang yang sedang berbicara yang letaknya di balik loker di dapur perawat. Hentikan, jangan melakukan hal yang tidak sopan seperti ini. Ingat, kita masih berada di tempat kerja. Apa peduliku? Kamu juga selalu seperti ini dengan wanita lain di tempat ini kan? Jaga ucapanmu. Aku bukan pria brengsek yang melakukannya dengan wanita sembarangan tanpa alasan tertentu.
Lalu, kenapa kamu tidak bisa melakukannya denganku? Apa aku terlihat buruk di matamu? Kenapa kamu tidak sadar-sadar juga kalau aku sangat menyukaimu? Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan? Winda mendengar ada suara pria dan wanita yang sedang berdebat di dapur perawat itu. Ini bukan urusanku, lebih baik aku cepat-cepat pergi dari sini, ucap Winda dalam hati. Winda segera menutup lokernya dan berjalan melangkah keluar dari ruangan itu. Beberapa saat kemudian, langkah Winda dihentikan oleh Dr. Vian yang terlihat sedang terburu-buru. Winda, apa kamu sudah selesai makan siang? Ucap Dr. Vian dengan sedikit cemas. Sudah tadi. Ada apa dokter? Ayo, cepat bantu aku menangani pasien yang baru saja datang. Lukanya cukup serius. Aku sudah mencari perawat yang lain, tapi beberapa perawat sedang sibuk mengerjakan tugasnya, dan sebagian lagi tidak ada di tempat. Baiklah dokter. Winda mengikuti langkah Dr. Vian yang sedang menuju ke ruang operasi. 1 jam kemudian, Dr. Vian keluar dari ruangan operasi, dengan wajah lega yang diikuti oleh Winda di belakangnya. Terima kasih Winda. Kamu adalah perawat yang sangat berbakat. Berkat kamu, nyawa pasien itu bisa tertolong. Saya rasa Dr. Vian terlalu berlebihan. Saya hanya membantu Anda, justru dokterlah yang sangat hebat dan berbakat. Karena dengan keterampilan Anda, sehingga bisa menyelamatkan nyawa pasien itu, ucap Winda dengan tersenyum ramah. Kamu ini. Dr. Vian tidak melanjutkan kalimatnya, dia malah tersenyum kagum dengan kepribadian Winda yang sangat rendah hati. Baiklah kalau begitu. Aku ingin istirahat sebentar, sisanya akan aku serahkan kepadamu. Ucap Dr. Vian berjalan meninggalkannya sambil menepuk bahu Winda. Baik dokter. Balas Winda tersenyum dengan ramah. Beberapa jam kemudian, shift siang pun telah berlalu. Hari sudah semakin gelap, waktu menunjukkan sudah jam 9 malam. Karena Winda kemarin mengambil cuti mendadak selama 3 hari, maka hari ini Winda bekerja menyambung dari shift pagi hingga malam. Beberapa waktu yang lalu, Louis mengirim pesan kepada Winda. Dia mengatakan, kalau dirinya sudah pulang ke Indonesia, dan berharap Winda bersedia untuk datang ke rumahnya saat sepulang kerja nanti. Hatinya senang, karena mendengar berita kepulangan Louis. Itu berarti, kalau Louis sudah benar-benar sembuh, sehingga dokter memperbolehkannya pulang. Pikirnya. Setelah membaca isi pesan dari Louis, tanpa berpikir panjang Winda langsung menyetujui permintaan kekasihnya itu untuk datang ke rumahnya. Kemudian, Winda berjalan cepat menuju tempat parkir. Dia ingin cepat-cepat bertemu dengan kekasihnya yang sudah lama dirindukannya. Setelah sampai di parkiran, Winda melihat mobil Mercedes-Benz hitam milik Louis sudah terparkir rapi di sisi sebelah kanan tempat parkir. Winda melihat Nico yang sedang berdiri di samping mobil Louis. Tanpa berlama-lama, Winda segera menghampirinya. Nico langsung membukakan pintu penumpang belakang ketika melihat Winda berjalan mendekatinya. Selamat malam Nona Winda. Sapa Nico dengan sopan. Selamat malam juga Nick. Bagaimana kabarmu? Apa semuanya baik? Winda membalas sapaan Nico dengan senyum ramahnya. Alhamdulillah, saya baik-baik saja Non. Jawab Nico sebelum menutup pintu sambil melemparkan senyuman. Tidak lama kemudian, mobil mewah Louis melaju ke jalanan, dan memecah gelapnya malam yang dingin pada waktu itu. Malam itu, jalanan di kota Yogyakarta sangat begitu padat dan ramai. Sehingga membuat jalanan itu menjadi macet. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya mobil mewah Louis yang dikendarai Nico pun telah masuk ke dalam gerbang di kediaman keluarga Adijaya.